Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak akan mampu kita untuk bisa menghitungi. Wa inja'u ni'matullahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan pernah bisa menghitung. Nikmat sehat, nikmat aman, nikmat waktu luang, dan juga nikmat bisa hadir di majelis ini. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan istiqamah sampai kelak hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bersama-sama membahas, membaca dan mengkaji sebuah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari dan merupakan salah satu hal yang paling wajib untuk dipelajari oleh seluruh muslim, yang berkaitan dengan tiga landasan utama, yang mana siapa yang mempelajari tiga landasan utama ini kemudian dia mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan kelak di hari dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla atau di alam barzakh, ketika malaikat datang kepadanya bertanya, maka dia bisa menjawab, yaitu pertanyaan Rabbuka wa nabiyuka dan wa man nabiyuka. Ini tiga pertanyaan yang sangat penting, dan kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali dengan kita mempelajarinya, mengilmuinya, dan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sampai kemudian kita diwafatkan di atas agama Allah Taala. Dan kitab ini adalah salah satu karya yang syarat dengan ilmu, karya yang pendek, karya yang kecil, ya, ringkas, tetapi syarat dengan ilmu. Salah satu karya dari seorang mujaddid, ya, seorang Syekhul Islam, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman rahimahullah taala. Namun kalau kita baca biografi beliau, maka beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari keluarga ulama. Keluarganya adalah ulama, bapaknya, kakeknya, keduanya adalah seorang qadhi, seorang hakim pada masa tersebut. Yang ingin lebih membaca atau mengenal beliau bisa baca biografi beliau dalam referensi-referensi yang terpercaya. Insyaallah banyak di internet, silakan dibaca tentang beliau rahimahullah taala. Yang jelas beliau adalah seorang pembaharu yang mengajak manusia kaum muslimin untuk kembali kepada agama mereka, untuk kembali kepada syariat Nabi mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syarah yang akan kita pakai yaitu syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih
Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tapi Fadilah rahimahullah wa rahimahullah, tentu beliau sudah tidak asing lagi di telinga kita, para seorang ulama Salafus Sunnah wal Jamaah abadi. Beliau salah seorang murid dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah dan juga Syekh bin Baz rahimahullah. Yang ingin lebih mengetahui tentang beliau, silakan dibaca tentang beliau dan insyaallah banyak sekali referensi juga yang menjelaskan tentang beliau rahimahullah taala. Tapi Fadilah azanallahu wa iyyakum ajma'in, kita akan langsung masuk pembahasan dari kitab ini. Al-muallif rahimahullah taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-'ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Jadi Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini bahwasanya al-muallif rahimahullah memulai karya beliau, memulai tulisan beliau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini beliau lakukan dalam rangka ittiba' terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus. Dia juga sekaligus merupakan iktidaan atau semacam pencontohan, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menulis surat-surat dakwah. Beliau senantiasa memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka hendaknya kita pun demikian. Ketika kita mau mulai pembicaraan kita, ketika kita mau memulai penulisan kita, atau apapun ya dari amal-amal yang akan kita kerjakan, hendaknya kita mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menjelaskan di sini tentang masalah bismillah. Di sini ada kalimat yang mahdhuf atau tidak nampak. Yang mahdhuf bismillah di sini yakni fi'il muakhkhar, yaitu kata kerja yang diakhirkan. Bagaimana takdirnya? Takdirnya yakni bismillahi aktub, bismillahi usannif, dengan nama Allah aku menulis, dengan nama Allah aku mengarang, membuat karya dan seterusnya. Dan ini kata beliau didahulunya bismillah atau didahulukannya bismillah, kemudian diakhirkan fi'ilnya. Asalnya fi'il itu di depan, tapi kemudian fi'il ini diakhirkan, tapi diawali dengan jar majrur bismillah. Ini mengandung faidah at-tabarruk bismillahi subhanahu wa ta'ala. At-tabarruk bismillahi subhanahu wa ta'ala, bertabarruk dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala sehingga didahului. Ya. Kemudian faidah yang kedua yaitu ifadatul hasr. Ifadatul hasr, didahulukannya bismi, yakni jar majrur bismillah, ya. Ini mengandung al-hasr yang menyebutkan makna bahwasanya saya tidak memulai perbuatan saya, penulisan saya dan seterusnya kecuali dengan nama bismillah, dengan nama Allah tabaraka wa ta'ala, tidak dengan nama yang lain. Nah, ini faidah dari mengakhirkan fi'ilnya di akhir.
Kemudian kata kalimat Allah Azza wa Jalla, Allah ini adalah alam, ya, alam al-Bari Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah nama Allah Azza wa Jalla yang senantiasa diikuti oleh nama-nama yang lainnya. Nama Allah Azza wa Jalla yang senantiasa diikuti oleh nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Seperti pada contoh surat Al-Hasyr ayat 24. Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Allah huwallahu al-khaliq. Ketika setelah lafaz Allah datang kemudian nama-nama yang lain, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sampai pun pada firman Allah Azza wa Jalla di sini, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Seperti pada firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ibrahim ayat 1 dan 2 di sini. Ini seolah-olah Allah ini sepertinya sifat. Seperti apa? Sifat. Ya, atau na'at. Ya, padahal bukan. Ya, dia adalah ataf bayan. Ataf bayan ini adalah semacam tabir. Ya, semacam tabir yang fungsinya adalah menjelaskan kalimat sebelumnya. Ya, menjelaskan kalimat sebelumnya. Al-Azizil Hamid. Siapa Al-Azizil Hamid di sini? Allah. Jadi di sini bukan sifat, tapi dia adalah Allah al-Bayan. Intinya, ya, lafaz Allah Azza wa Jalla ini adalah nama Allah Azza wa Jalla yang diikuti setelahnya adalah seluruh nama-nama Allah yang lain. Senantiasa di depan. Kemudian kalimat Ar-Rahman, ini nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla yang khusus, ya, yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan Ar-Rahman maknanya adalah al-muttasifu bir-rahmah al-wasi'ah, yaitu zat yang disifati dengan sifat rahmah yang luas. Rahmah yang luas, yang mana rahmat yang Allah Azza wa Jalla ini mencakup seluruh makhluk. Ar-Rahman, rahmat Allah Azza wa Jalla yang mencakup seluruh makhluk. Seluruh makhluk Allah Taala. Kemudian Ar-Rahim ini adalah nama Allah Azza wa Jalla dimutlakkan kepada beliau dan juga kepada Allah Azza wa Jalla dan juga kepada yang lainnya. Berbeda dengan Ar-Rahman, tidak dimutlakkan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla atau untuk Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim dimutlakkan kepadanya dan juga kepada yang lain. Dan makna Ar-Rahim adalah Dzur-Rahmah Al-Wasilah, ya, zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Zat yang memiliki rahmat yang terus menerus. Ada juga yang menjelaskan dari para ulama bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat rahmat Allah Azza wa Jalla yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Kata wajib, i'lam rahimakallah. Ilmuilah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ya, di sini kalimat ilmu. Al-ilmu yakni idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazimah. Yang dimaksud dengan ilmu adalah pemahaman terhadap sesuatu dengan keyakinan yang kuat. Itu ilmu. Pemahaman terhadap sesuatu dengan keyakinan yang kuat atau keyakinan yang pasti. Kemudian
kalimat rahimakallah ini ada doa dari al-muallif rahimahullah, dan ini merupakan kebiasaan beliau di dalam menulis, ya. Maka senantiasa beliau mendoakan muridnya, mendoakan orang yang membaca kitabnya, mempelajarinya dan seterusnya. Termasuk di antaranya kita insyaallah mendapatkan doa dari beliau rahimahullah taala. Rahimakallah, semoga Allah merahmati. Apa maknanya? Maknanya yaitu ghafarallahu laka ma madha min dzunubik. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Wa waffaqaka wa 'asamaka fima yastaqbilu minha. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepadamu dan menjagamu dari masa berikutnya atau masa kedepannya. Jadi yang lalu semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedepannya semoga kita dijaga dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rahimakallah. Jadi maknanya agung, maknanya mendalam. Dan ini adalah doa yang baik. Ya. Ketika seorang bersin misalnya mengucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang mendengar rahimakallah. Ya, makanya seorang yang bersin hendaknya dia mengencangkan atau meraskan suara tahmidnya, alhamdulillah. Agar apa? Agar orang yang mendengar doakan kita dengan rahimakallah. Ya. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini doa yang penting, ya, doa yang agung, ya. Dan ini kebiasaan beliau rahimahullah taala dan kebiasaan para ulama ahlu sunnah senantiasa mendoakan murid-muridnya dengan doa yang baik. Ini jika kalimat rahmah disendirikan, ya, kalimat rahmah disendirikan, rahimakallah. Adapun jika digabung dengan maghfirah, rahimakallah, rahimakallah wa ghafara lak misalnya. Semoga Allah merahmatimu dan mengampunimu, ya. Maka maghfirah yang maknanya adalah semoga Allah Azza wa Jalla mengampunimu dari dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Sedangkan rahmah adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk kita melakukan kebaikan. Jadi kalau rahmah sendirian maka mencakup makna maghfirah. Tapi jika rahmah disambung dengan maghfirah, maka rahmah itu berkaitan dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk yang kedepannya agar kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun maghfirah adalah pengampunan dosa yang telah lalu. Ya'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Nah, ini disebut dengan muqaddimah. Kita belum masuk kepada 3 landasan utama. Ini muqaddimah dari beliau rahimahullah. Bahwasanya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama ma'rifatu, yang pertama al-ilm, ya, wa huwa ma'rifatullah. Al-ilm, ilmu tadi sudah kita sebutkan maknanya yaitu idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, mengetahui atau memahami sesuatu dengan keyakinan yang pasti. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifatullah, sering kita mendengar kalimat ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah, yang sebagian kaum muslimin memaknainya dengan tingkatan yang paling tinggi. Setelah seorang melalui tingkatan syariat, hakikat, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat.
tingkatannya paling tinggi. Sebetulnya apa itu ma'rifatullah? Dengan pemahaman yang benar, ya. Bukan dengan pemahaman yang dipahami oleh sebagian orang, yang sampai orang tidak pun dikatakan sampai ma'rifatullah. Ma'rifatullah azza wa jalla yakni ma'rifatullah bil qalbi. Ma'rifatun tastalzimu qabula ma syara'ahu wal id'an wal inqiyad lahu wa tahkim syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatullah, mengenal Allah azza wa jalla dengan hati. Mengenal Allah azza wa jalla dengan hati kita, dengan pengenalan yang berkonsekuensi, ya, untuk menerima apa-apa yang disyariatkan oleh Allah azza wa jalla. Menerima apa-apa yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, serta tunduk kepadanya, tunduk dan taat kepada syariat Allah azza wa jalla. Wa tahkim syari'atihi, dan menjadikan syariat Allah azza wa jalla sebagai hakim, sebagai pemutus setiap permasalahan kita. Apa saja yang terjadi di antara kita, permasalahan yang ada di antara kita, maka kembalikan kepada hukum Allah Taala. Tahkim syari'atihi, menjadikan syariat Allah azza wa jalla sebagai hakim, ya, yang mana syariat itu telah dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hakikat ma'rifatullah. Ya. Jadi kita tunduk menerima syariat Allah azza wa jalla dan tunduk kepadanya, melaksanakannya dan menjadikannya sebagai hakim di antara kita. Bagaimana seorang hamba mengenal Allah tabaraka wa taala? Kaifa yata'arrafu al-'abdu bi rabbih? Bagaimana seorang hamba mengenal Allah tabaraka wa taala? Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan di sini ada dua cara. Yang pertama, bin nazar fil ayat asy-syar'iyyah fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wan nazar fil ayat al-kauniyyah allati hiya al-makhluqat. Mengenal Allah azza wa jalla ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan melihat, ya, ayat-ayat Allah yang berupa ayat-ayat syar'i, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ini disebut dengan apa? Al-ayat asy-syar'iyyah. Ayat-ayat syar'i berupa Al-Quran dan Al-Hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kita mempelajarinya, mengkajinya, memahaminya, kita mengamalkan, maka kita akan mengenal Allah azza wa jalla. Ya. Maka tidak ada jalan untuk mengenal Allah azza wa jalla kecuali dengan menuntut ilmu. Terutama ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah azza wa jalla. Asma'ullah wa sifatuh. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dari situlah kita akan mengenal Allah azza wa jalla. Mempelajari kitab Allah, mentadabburinya, memahaminya, baru kita mengamalkan, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dengan melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat ciptaan Allah azza wa jalla, makhluk. Melihat bagaimana Allah azza wa jalla menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, dan juga makhluk yang lainnya. Di situ kita akan mendapati hal yang luar biasa, yang mana itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada Sang Pencipta. Tidak usah jauh-jauh, di dalam diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar bagaimana susunan anggota tubuh kita, maka akan didapatkan hal yang sangat menakjubkan, yang tidak mungkin itu terjadi dengan sendiri. Nah, ini dua cara
kita mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu dengan belajar kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan melihat makhluk kauni. Karena seorang manusia ketika semakin dia mendalami, semakin dia mentadabburi ayat-ayat tersebut, baik ayat syar'iyyah ataupun ayat kauniyah, maka akan bertambah pada dirinya pengetahuan tentang Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan di bumi ada ayat-ayat Allah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian. Afala tubsirun, tidakkah kalian memperhatikan? Yang kedua, kata mu'allif, wa ma'rifatu nabiyyihi, wa ma'rifatu nabiyyihi, dan pengetahuan tentang nabinya. Pengetahuan tentang nabinya, ai ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan tentang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang melazimkan atau mengharuskan menerima setiap apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita terima dalam hadis yang sahih. Meskipun terkadang atau mungkin sebagiannya atau mungkin kebanyakannya, ya, tergantung dengan kondisi akal kita, khususnya perkara-perkara baik, tidak masuk akal kita. Tapi selama hadis itu sahih, maka wajib kita menerimanya. Tastalzimu qabula ma jaa bihi min al-huda wa dinil haqq. Kemudian juga, ya, pengetahuan yang mengharuskan kita untuk membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, ya, menerima setiap apa yang datang dari beliau, kemudian membenarkan setiap apa yang datang dari beliau, dan melaksanakan apa yang menjadi perintah beliau dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ini yang disebutkan oleh para ulama dengan makna syahadat Muhammadun Rasulullah, yaitu tasdiquhu fi ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara. Mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Ini ma'rifatun Nabi, ya, pengetahuan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengetahuan yang mengharuskan kita untuk melakukan itu, mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal tersebut. Kemudian juga selain itu, wa tahkim syari'atihi wa ridha bi hukmihi, menjadikan syariatnya sebagai hakim dan ridha dengan hukumnya, ya, ridha dengan hukum Allah Taala dan ridha dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik, maka kita harus melaksanakan itu. Atau jika kita sudah mengucapkan syahadat asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita harus melaksanakan itu. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما." Di sini Allah Azza wa Jalla, ya, menjelaskan bahwa sifat orang-orang yang beriman itu menjadikan
syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai hakim, sebagai pemutus permasalahan, yang memutuskan permasalahan di antara kita. Ya. Kemudian tidak ada dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita merasa berat, dan kita tunduk, ya, pasrah kepada hukum Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui lisan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini pentingnya kita menerima hukum Allah Azza wa Jalla, tunduk, menerima, meyakini, ya, tidak ada hukum Allah Azza wa Jalla yang lebih baik. Tidak ada hukum selain Allah Azza wa Jalla yang lebih baik. Bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla itulah yang terbaik. Itu akan menyelamatkan kita dari kekufuran. Ya, menyelamatkan kita dari apa? Dari kekufuran. Kita meyakini meskipun kita kemudian terjatuh dalam pelaksanaannya, tapi selama kita meyakini bahwasanya hukum Allah Azza wa Jalla itulah yang terbaik, maka hukumnya seperti kita terjatuh pada dosa-dosa yang lain. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Hendaknya hati-hati, hendaknya waspada orang-orang yang menyelisihi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyelisih perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan perkara yang ringan. Ya. Diancam oleh Allah Azza wa Jalla, diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, an tusibahum fitnah. Hati-hati ketika menyelisih perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari terkena fitnah. Terkena apa? Fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau terkena azab yang pedih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Atadri mal fitnah?" Apakah kamu tahu apa itu fitnah? Fitnah yang disebut dalam hadis ini, dalam ayat ini, ya. Al-fitnah yani asy-syirik. Fitnah yang apa? Syirik. Hati-hati. Hati-hati dari menyelisih perintah Rasulullah SAW. Jika Anda menyelisih perintah Rasulullah SAW, maka Anda bisa terjerumus dalam fitnah, dalam kesyirikan, dalam kebid'ahan dan yang lain, maksiat. Hati-hati. La'allahu idza radda ba'd qawlihi an yaqa fi qalbihi syai' min az-zayg fayahdi. Bisa jadi ketika seseorang, ya, menolak sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menolak sebagian perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan terkena pada hatinya, ya, syai' min az-zayg, semacam penyimpangan. Semacam penyimpangan yang kemudian penyimpangan tersebut menyebabkan dirinya binasa. Di sini pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyelamatkan kita dari fitnah, dari kesyirikan, dari kebid'ahan dan dari maksiat. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa ma'rifatu dinil Islam, dan pengetahuan tentang agama Islam. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam, al-Islam bil ma'na al-'am. Jadi Islam itu memiliki dua makna, makna umum dan makna khusus. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah. Islam secara makna umum yakni at-ta'abbudu lillah bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqum as-sa'ah. Ya. Islam dengan makna umum yakni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla
dengan yang Dia syariatkan, dengan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Sejak Allah mengutus Rasulnya yang pertama sampai tegaknya hari kiamat. Jadi seluruh agama Nabi dan Rasul adalah Islam, yang artinya bahwa seluruh Nabi dan Rasul membawa risalah yang sama, yaitu risalah tauhid. Inti dakwah mereka sama, yaitu mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan semakin menguatkan kita tentang kebenaran agama Islam. Dan kita diberitakan dan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di dunia ini dengan tujuan utama untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk ibadahi kecuali aku, maka sembahlah aku. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu taghut. Dan sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang semuanya menyuruh sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Islam. Semua agama para nabi dan rasul adalah Islam. Dan kita bisa buktikan dalam Al-Quran bahwasanya mereka yang dinamai dengan al-muslimun, ya, al-muslimun. Seperti Allah Azza wa Jalla berfirman, "Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak." Ya. Ini cerita tentang atau kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah kami sebagai seorang muslim. Ya. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain tentang Nabi Ibrahim, "Wa idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lillahi rabbil alamin." Islam. Kemudian Islam dengan makna khusus. Apa itu Islam dengan makna khusus? Yakni Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul, sebagai penyempurna syariat para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya mengatakan di sini, lianna wa man khalafahu laysa bimuslim. Maka siapa yang menyelisihi Rasulullah atau tidak beriman dengan beliau, tidak mempersaksikan bahwasanya beliau adalah utusan Allah, falaysa bimuslim, maka dia bukan seorang muslim. An-Nasara, kata beliau, muslimun fi zaman Isa wa amma hina ba'atha Nabi Muhammad fakafaru bihi. Adapun ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kemudian kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak muslim atau bukan muslim. Dan agama ini, ikhwah sekalian, agama Islam ini adalah agama yang satu-satunya agama yang akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya agama yang akan bermanfaat bagi pemeluknya, bagi pemegangnya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna ad-dina 'indallahil Islam."
Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Alhamdulillah, ada hidayatul Islam wal iman. Maka kita jaga itu. Yang menjadi tolak ukur itu adalah, karena yang menjadi tolak ukur adalah akhir, bukan saat ini, tapi akhir. Bagaimana akhir kita? Selama kita hidup di dunia ini, maka semuanya masih tanda tanya besar. Tanda tanya besar. Kita tidak pernah tahu bagaimana akhir hidup kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ya, akan senantiasa ada rasa kekhawatiran, akan ada rasa takut. Diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak di atas Islam. Makanya dia kemudian banyak berdoa kepada Allah dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan hidayah Allah Azza wa Jalla sampai kita meninggal. Di antaranya menuntut ilmu. Ilmu ini akan menguatkan kita, menguatkan kita dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadir di majelis ilmu akan memompa atau merefresh kembali, menyegarkan kembali iman kita dan keyakinan kita. Wahada Islam, huwa Islam alladhi imtanna bihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Islam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang agama kita, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Alhamdulillah, banyak kaum muslimin hafal ayat ini. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Hafal bahwasanya agama ini telah sempurna, tidak butuh kepada penambahan dan pengurangan selama-lamanya. Sesuatu yang bukan perkara agama pada hari itu, maka bukan perkara pada hari ini. Maka jangan dimasukkan, jangan dipaksa-paksakan untuk dimasukkan ke dalam perkara agama Islam. Islam terlepas dari hal-hal yang baru dalam agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ucapan al-muallif bil adillah, al-adillah yani jama' dari dalil. Dalil wa huwa ma yurshidu ila al-maqrun. Dalil adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Dalil. Ya, misalnya kita ingin pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu tempat tersebut, maka ada orang yang menjadi dalil kita, jadi mengantarkan kita kepada tempat tersebut. Bil adillah, agar kita sampai kepada pengetahuan tersebut, maka itu dilakukan dengan apa? Dalil. Ya, dengan dalil dari Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ya, bukan dengan perasaan, bukan dengan akal semata, bukan dengan hasil mimpi dan semacamnya, dengan dalil Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad SAW, ya, dan pengetahuan tentang Islam, itu semua didasarkan kepada dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh kita berbicara tentang tiga hal ini kecuali dengan dalil. Tidak boleh kita berbicara tentang syariat ini kecuali dengan dalil.
Wal adillah ala ma'rifati dzalika sam'iyyah wa aqliyah. Dan beliau mengatakan dalil tentang hal tersebut ada dua, sam'iyyah dan aqliyah. Sam'iyyah yaitu pendengaran, yaitu apa yang kita dengar. Itu apa? Ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnah. Jadi as-sam'iyyah itulah al-kitab was sunnah. Ya. Kemudian aqliyah, ma thabata bin nazar wa ta'ammul. Aqli yaitu sesuatu yang tetap dengan kita mengkaji dan memperhatikan. Akal kita mengkaji, memperhatikan, memahami, maka kemudian akal kita menetap. Tapi ingat, akal kita harus ditunjukkan kepada as-sam'iyyah. Dalil aqliyah harus tunduk kepada dalil sam'iyyah. Jangan dibalik. Kalau Mu'tazilah terbalik. Ya. Dalil sam'iyyah mengikuti aqliyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan dalil sam'iyyah yakni al-kitab wa sunnah yang pertama. Adapun aqliyah itu mengikuti. Allah Azza wa Jalla berikan kita akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami Al-Quran dan juga Sunnah, untuk bisa memahami dalil sam'iyyah. Makanya orang gila yang kehilangan akal tidak dibebani syariat, ghairu mukallaf, karena dia tidak bisa memahami. Akal itu seperti makhluk Allah Azza wa Jalla yang lain, mata, telinga, dan seterusnya yang memiliki keterbatasan. Akal antum dengan ana bisa jadi berbeda. Ya. Antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Maka akal tidak bisa dijadikan sebagai standar kebenaran. Ya. Standar kebenaran adalah yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akal hanya membantu untuk memahami. Dan akal yang sehat itu akan mendukung dalil sam'iyyah. Akal yang selamat, akal yang sehat itu akan mendukung dalil sam'iyyah. Jadi dalil aqliyah, akal yang sehat akan mendukung apa? Dalil sam'iyyah. Dan sebaliknya pun demikian. Ketika seorang memiliki khalal dalam akalnya, maka akalnya tidak akan mendukung dalil sam'iyyah. Kita termasuk yang mana? Akalnya sehat atau tidak? Nah, selama akal kita membenarkan dalil sam'iyyah, berarti akal kita sehat. Tapi jika tidak, mengotak-atik dalil, ya, menolak dalil sam'iyyah, wahyu dari Allah Azza wa Jalla, berarti akal kita ada khalal, ada sesuatu. والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل وقد أخر الله عز وجل من ذكر هذا النوع في كتابه فكم من آية قال الله فيها ومن آياته كذا وكذا. Dari aqliyah ini Allah Azza wa Jalla sebutkan banyak dalam Al-Quran. Maksudnya mengajak kita untuk berfikir, mengajak kita untuk merenung. Ya. Berapa banyak dari ayat-ayat Al-Quran wa min ayatihi kadza wa kadza. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla ini agar kita merenung, agar kita berfikir. Wa ma ma'rifatun nabi bil adillah as-sam'iyyah. Adapun pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil sam'i, dalil yang berupa wahyu, di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ya. Muhammadun Rasulullah, ini dalil sam'i. Bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan juga ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ya. Dan Muhammad itu tidak lain kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul yang lain.
Adapun dengan dalil akli tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, bin nazar wa ta'ammul fi ma ata bihi min al-ayat al-bayyinat allati a'zamaha kitabullah. Dalil akli tentang beliau sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita memperhatikan dan mengkaji, ya, tentang apa-apa yang yang datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda dan juga penjelasan-penjelasan. Dan di antara tanda-tanda dan penjelasan yang paling besar tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukti kerasulan beliau adalah kitabullah, Al-Quran. Allah Azza wa Jalla turunkan kepada beliau Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini mencakup khabar-khabar atau berita-berita yang benar, berita-berita yang bermanfaat, dan juga hukum-hukum yang adil, hukum-hukum yang memberikan kebaikan, dan juga apa-apa yang beliau miliki dari kejadian-kejadian luar biasa. Ya, selain Al-Quran, mukjizat terbesar Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ini bukti terbesar bahwasanya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, dan juga yang lainnya dari kejadian-kejadian luar biasa. Terbelahnya bulan, ya, memancar air dari sela-sela jari Rasulullah SAW, dan beliau bisa memahami pelepah kurma yang menangis, ya, mimbar beliau ketika mau diganti, ya, pelepah kurma ini bersedih, dan beliau sallallahu alaihi wasallam memahami itu, ya. Dan yang lainnya dari kejadian-kejadian luar biasa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau sebagai mukjizat, sebagai bukti bahwasanya beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh ada keraguan sedikit pun, ya, atas seorang mukmin tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Quran, ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengabarkan berita-berita yang ghaib, berita-berita masa depan. Dan kita bisa cek sekarang di zaman ini, apa-apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbukti secara ilmiah, benar adanya. Ya. Salah satu contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencuci bekas jilatan anjing dengan salah satunya dengan apa? Tanah. Ternyata terbukti secara ilmiah dalam jilatan atau air liur anjing itu ada bakteri yang tidak bisa terbunuh atau mati kecuali dengan tanah. Karena dikisahkan ada seorang perempuan Yahudi yang kemudian masuk Islam karena hadis tersebut. Ini semua adalah bukti dan dalil bahwasanya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak bukti, ya, tentang kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai ya, mulai dulu, ya, materi kita sudah hampir setengah 9, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada ucapan beliau, qauluhu al-'amalu sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita buka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa untuk para sahabat itu biasa terlakukan radhiyallahu anhu. Kemudian ulama salaf misalnya rahimahullah. Kemudian para asatizah kita biasa lakukan hafizahullah. Apakah doa tersebut ada dalilnya Ustaz? Atau pengkhususan tersebut ada dalilnya? Atau bolehkah doa tersebut diberikan kepada selain Allah?
Ya, untuk yang radhiyallahu anhu ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla tentang keridhaan para sahabat, keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Saya lupa ayatnya. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Saya lupa ayatnya, tapi di situ ada dalilnya tentang doa radhiyallahu anhum. Kemudian ada juga ulama menjelaskan bahwa doa ridho itu juga bisa diberikan kepada selain mereka. Ya. Juga bisa diberikan kepada selain mereka. Ya. Bisa saja. Tapi maka kebiasaan para ulama kita ya lebih kepada doa itu doa keridhaan itu kepada para sahabat atau untuk para sahabat, kemudian yang lainnya dari tabi'un, kemudian tabi'in dan seterusnya itu dengan doa rahimahullah. Ya. Adapun doa hafizahullah, maka ini biasanya doa untuk mereka yang masih hidup. Ya. Doa yang masih hidup maka hafizahullah taala wa ra'ah. Ya. Adapun yang sudah meninggal dari para ulama, ya, selain para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, maka dengan doa rahimahullah wallahu ta'ala. Surah sekarang ini sedang viral. Ini ada seorang ulama yang dikatakan beliau sebagai ulama, tapi beliau tergelincir. Dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak menunjukkan keberadaan Allah. Dia berpendapat bahwa Allah itu tidak ada. Itu menurutnya bagaimana sih? Ya itu nggak benar. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran ya, yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Itu lebih kepada ilmu kalam, ilmu falsafah, ilmu mantik. Jadi belajar akidahnya dengan ilmu kalam, yakinnya seperti itu. Ilmu falsafah, permainan kata. Ya. Dan tidak perlu kita dengar ucapan orang-orang semacam itu. Dan itu bisa jadi wallahu alam, bisa jadi maksud dalam perkataan kufur, ya, meniriakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi apa maksudnya wallahu alam? Ya mungkin dia sendiri yang tahu. Ya. Kalau maksudnya adalah kemudian meniadakan keberadaan Allah Azza wa Jalla, maka ini jelas kekufuran. Karena beriman kepada Allah Azza wa Jalla di antaranya adalah kita mengimani tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas kebatilan, ya. Jelas penyimpangan. Dan memang tidak perlu lagi kita mendengarkan perkataan orang ini karena terlalu banyak ketergelincirannya, ya, ketergelincirannya, lidahnya, lisannya itu banyak ketergelinciran. Allah. Saya menanyakan tentang al-Islamu bima'na al-fasl. Ya. Hadis ini mengatakan takdirah rusuli muslimuna fi zaman rusulihim wal yahudu
muslimuna fi zamani Musa wa Nasara muslimuna fi zamani Isa. Tapi di dalam Al-Quran itu masing-masing mereka disebutkan agama mereka, namanya walang tarda angkal yahudu wan nasara. Bagaimana tentang perkataan Isa ini? Ada orang Yahudi pada zamannya dinamakan Muslim, dan orang Nasrani pada zamannya dinamakan Muslim juga. Iya. Penamaan al-Yahud wal Nasara itu sebetulnya penamaan mereka sendiri untuk mereka. Penamaan mereka sendiri. Mereka menamai diri mereka sendiri dengan apa? Al-Yahud wal Nasara. Ya. Itu sendiri, mereka sendiri yang menamai mereka dengan nama-nama tersebut. Ya. Dan kemudian itu diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dan disampaikan kepada kita. Ya. Makna perkataan beliau rahimahullah bahwasanya orang-orang Nasara muslimun di zaman Nabi Isa maksudnya adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam. Ya. Orang-orang yang hidup di zaman Nabi Isa alaihi salam yang kemudian setelahnya itu mereka menamakan diri dengan nama An-Nasara, ya. Itu mereka hakikatnya ketika mengikuti Nabi Isa alaihissalam mereka juga muslim. Ya. Pada saat itu namanya muslim. Ya. Demikian orang-orang Yahudi, mereka yang beriman ya dari kalangan Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, pada saat itu mereka juga disebut apa? Muslim. Ya. Dan tidak ada pertentangan dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga apa yang dikatakan oleh Syekh rahimahullah. Ya, tidak ada pertentangan di sini. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi apa orang-orang Yahudi pada saat itu mereka adalah kaum muslimin. Ya. Tapi ketika diutus Rasulullah SAW, tapi kemudian mereka tidak beriman, ya, maka mereka bukan muslim. Dan mereka menamai diri dengan al-Yahud wan Nasara, ya. Dan mereka mengklaim bahwasanya surga itu hanya milik mereka. Ya. Allahu a'lam. Apakah Yahudi itu bagian dari Bani Israel atau memang sama? Yahudi juga Bani Israel, karena kan disebutnya. Iya, jadi mereka ini keturunan dari Israel yakni Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, Nabi Yaqub alaihi salam. Dari keturunan Israel ini ada di antara mereka kemudian ya yang membangkang, ya, yang kufur, yang tidak mau beriman. Itulah mereka orang-orang Yahudi. Dan sampai saat ini mereka ada, ya, orang-orang Yahudi, ya, yang asal keturunan mereka adalah dari anak keturunan dari Nabi Yaqub, yaitu nama lainnya adalah Israel. Kalau kita baca itu sejarahnya lumayan, bacanya panjang itu, ya. Sejarah Yahudi dan Nasara bagaimana itu bisa kita baca itu dalam apa sejarah mereka. Tapi secara umum seperti ini, ya, bagian daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Allahu akbar. خلاص نكتفي بهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا alhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita sampaikan bahwa apa yang benar datangnya dari Allah Azza wa Jalla, jika ada kekurangan, kesalahan, bukan dari saya dan dari syaitan, Allah Azza
azza wa jalla dan Rasulnya lepas dari kesalahan tersebut. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.